Sebelum lanjut, mohon dukung channel ini ya. Klik like, subscribe, dan lonceng. Terima kasih. Halo Sobat Budiman, ketemu lagi di channel Inside Octave. Ya, tahun 2020 ini jadi tahun yang begitu penting buat negara Kamboja. Di mana Kamboja sedang bersiap menjadi tuan rumah KTT ASEAN yang ke-40 dan 41 yang akan berlangsung mulai hari Kamis 10 November sampai Minggu 13 November 2022 di ibu kota Phnom Penh. Wah, keren. Jadi, tahun ini tuh Kamboja ditunjuk sebagai ketua ASEAN, di mana keketuaan ASEAN itu dipilih secara bergiliran tiap tahunnya dari negara-negara ASEAN. Nah, tahun ini tuh gilirannya Kamboja. Makanya KTT ASEAN tahun ini diadakan di Phnom Penh. Ya, menurut informasinya, KTT ASEAN ini akan dihadiri tidak hanya dari kepala negara dan kepala pemerintahan 10 negara ASEAN saja, tapi juga dari 34 negara lainnya yang bakal datang ke Phnom Penh. Wih, keren banget lah Kamboja. Berdasarkan keterangan dari Kementerian Luar Negeri Kamboja, para pemimpin negara besar seperti Presiden Amerika Joe Biden dan Perdana Menteri China Li Keqiang juga bakal hadir loh di Phnom Penh. Cuma pemimpin Rusia Vladimir Putin belum pasti datang atau tidak. Ya mungkin karena faktor keamanan juga jadi pertimbangan ya. Di samping sudah ada dua pimpinan negara lain yang confirm tidak bisa hadir, yaitu Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob dan juga Perdana Menteri India Narendra Modi, karena negara mereka Malaysia dan India tuh lagi ngadain pemilu, jadi mereka nggak bisa datang. Sepertinya Kamboja tuh benar-benar siap ya buat jadi host atau tuan rumah KTT negara-negara ASEAN kali ini. Dan ini menunjukkan bahwa negara kecil yang dulunya miskin, ya ini mulai unjuk gigi dan mencoba mensejajarkan diri dengan negara-negara ASEAN lainnya yang udah lebih maju. Ya bagus banget lah buat ngangkat image positif negara Kamboja. Ya ketimbang yang kita selalu dengar tuh berita-berita negatif aja gitu ya. Dari Kamboja tuh berita penipuan lah, yang scammer lah, nggak aman lah, terus banyak tindakan kriminal lah di Kamboja, judi online dan macam-macam. Pusing lah gitu ya. Nah, dengan kemampuan mereka tuh menyelenggarakan event internasional seperti ini, itu diharapkan Kamboja mulai dilihat baik di mata dunia internasional. Keseriusan pemerintah Kamboja juga udah terlihat. Di jalan-jalan kota Phnom Penh tuh udah terpasang poster, terus juga ada papan reklame yang besar untuk menyambut event besar ini. Dan juga tampak ya pasukan elit pengamanan VVIP, Perdana Menteri bodyguard ya, pas pampresnya lah gitu. Tentara, polisi udah bersiaga di mana-mana. Terus kendaraan taktis juga udah standby di lokasi-lokasi strategis. Karena kalau banyak tamu penting ya seperti pimpinan negara datang itu pastinya rangkaian pengamanan di Phnom Penh itu sudah pasti diperketat. Nah siap-siap aja lah jalanan macet ya karena bakal ada pengalihan rute lalu lintas seperti beberapa jalan utama seperti Russian Boulevard itu ya jalur dari airport ke kota. Terus Norodom Boulevard, Monifong Boulevard, serta jalan-jalan yang dimana yang melintasi hotel tempat tamu-tamu negara menginap itu udah pasti diblok lah. Pasti dibikin sistem buka tutup gitu. Terus juga banyak anjing pelacak, ada pasukan anti teror dikerahkan gitu ya buat nyisir bom gitu ya. Kayak ini gambar di salah satu sudut hotel di Phnom Penh. Nah terus juga kapal perang punya angkatan laut Kamboja tuh udah dikerahkan gitu ya bersiaga di perairan Sungai Mekong tuh sekitar daerah Hotel Sokas itu. Ya ini benar-benar event besar lah pokoknya. Nah adapun agenda-agenda utama yang akan dibahas ya standar lah antara lain kayak perdagangan regional antar negara, terus pemulihan kondisi ekonomi setelah COVID, terus juga permasalahan perubahan iklim global ya atau climate change gitu katanya. Terus juga ada tambahan lagi selain 3 agenda tadi, KTT ASEAN juga bakal membahas topik-topik strategis ya seperti isu-isu keamanan di Laut Cina Selatan, terus juga human trafficking ya tindak pidana perdagangan orang tuh yang lagi marak ya TPPO itu juga bakal dibahas ya karena ini berkaitan dengan masalah hak asasi manusia dan juga konflik keamanan, konflik politik di Myanmar juga akan dibahas. Nah, begitu keterangan pers yang disampaikan oleh Bapak Mahfud MD. Banyak isu lain, misalnya masalah Cina Selatan, tindak pidana, perdagangan orang, masalah Myanmar, masalah banyak lagi nanti akan dibahas. Dalam keterangan persnya, Menko Polhukam ini juga direncanakan bakal hadir mendampingi Presiden Jokowi yang bakal berkunjung ke Kamboja untuk pertama kalinya dalam sejarah 8 tahun selama Pak Jokowi jadi Presiden RI. Ya, pertama kali loh datang ke Phnom Penh. Kalian nggak pernah ya sebelumnya. Kalau 10 tahun lalu tuh pernah KTT ASEAN juga diadain di Kamboja tahun 2012. Nah, waktu itu Presiden SBY yang kesini.
Terus juga ada beberapa kali Pak JK juga sering visit Kamboja karena dia memang teman sama Hun Sen gitu ya. Nah, buat warga negara Indonesia yang ada di Kamboja, ayo datang ke Phnom Penh tuh, nyambut Pak Jokowi tuh, tanggal 10 sampai 13 November. Mana nih fansnya Pak Jokowi? Ayo monggo datang ke Phnom Penh. Ya, siapa tahu bisa ketemu, bisa foto-foto, selfie. Yang ada bakal dicegat pas pampres ntar ya. Tapi yang jelas memang agenda presiden ya pasti padat lah ya. Dan juga belum ada konfirmasi dari pihak KBRI apakah bakal ada pertemuan presiden dengan masyarakat atau tidak ya belum tahu lah ya. Karena memang pastinya selain menghadiri pertemuan KTT, banyak juga pertemuan bilateral ya dengan negara-negara lain. Udah pastilah ya agenda padat gitu ya. For your info juga nih, kepala negara Indonesia tuh wajib hadir loh karena itu direncanakan bakal serah terima jabatan keketuaan ASEAN tadi. Ya, itu berikutnya tuh jatah Indonesia tahun depan, tahun 2023. Jadi akan diserah terimakan dari Perdana Menteri Hun Sen ke Pak Jokowi. Selain itu, habis dari Kamboja, Presiden Jokowi itu langsung terbang ke Bali loh. Buat mimpin KTT G20 di Bali dari tanggal 15 sampai 16 November. Karena kan memang Indonesia tuh ditunjuk sebagai ketua negara-negara G20 tahun ini. Wah, ini eventnya bakal lebih besar lagi. Ya, kabarnya di Bali nanti Vladimir Putin dan Presiden Zelensky dari Ukraina tuh juga diundang. Ya, bakal hadir. Nah, terus habis dari event G20 di Bali, Pak Jokowi langsung lanjut lagi terbang ke Bangkok untuk menghadiri KTT APEC, ya, Asia Pacific Economic Cooperation tanggal 17 sampai 18 November. Wah, gila, padat banget nih ya Presiden ya. Mantap lah. Ya, maju terus pokoknya Indonesia. Dan sebagai warga ya kita berharap lah ya event-event ini sukses ya, aman dan juga bisa memberikan impact yang positif bagi keamanan dan kemajuan Indonesia ya khususnya dan juga kemajuan internasional ya di regional ASEAN pada umumnya gitu. Baiklah, segitu dulu update-nya tentang situasi di Kamboja. Terima kasih atas dukungannya. Sampai ketemu ya. Salam sehat.